Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Cemana masih banyak daging tu lagi? Mantap. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Shadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari Yaumul Khamis, hari Kamis. Hari ini terakhir hari tasyrik ya. Sore tadi maghrib ini sudah masuk ke tanggal 14 ya, dan tak terasa ini sudah Zulhijjah, setengah bulan. Sudah setengah bulan lagi kita akan memasuki tahun baru Islam. Setelah Zulhijjah, Muharram. Dan kita bersyukur kepada Allah. Saya tadi masuk melalui gerbang depan, saya tengok ada lampu cantik nampak ya, ada Aid, bacaan Aid Al-Adha ya, di persis di depan kubah kita ini ya, menghadap kiblat. Kemudian mari kita juga semangat, terutama menuntut ilmu ya, membersamai kajian-kajian ini, terutama mengisi waktu-waktu yang bisa dikatakan waktu mahal bagi kita. Kadang memegang handphone tak terasa sejam 2 jam lewat aja. Kalau solat isya dari maghrib 18.22 ke jam 19.37, tinggal 37 menit lagi. Sekarang udah jam 7 ya nak? Sebentar sih. Orang nengok handphone 2 jam tak terasa. Apalagi ibu-ibu diajak shopping ke mall, setengah hari pun tahan deh. Tutup pun mall tu belum mau dia balik. Jadi 37 menit. Tapi apa kata Nabi? Orang yang beriktikaf itu Masya Allah, ada ikatan, baik itu hati dia. Makanya kata Nabi, rajulun qalbuhu muta'allikum bil masajid. Orang yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dekatnya matahari dengan ubun-ubun kita. Siapa mereka? Kata Nabi, mereka yang hatinya terpaut cinta kasihnya ke rumah Allah, ke masjid. 37 menit. Yang belum makan, lapar enggak apa-apa, 37 menit. Habis itu makanlah yang kalio, sup tunjang, rendang, Kalau masih ada, kalau tak ada
Apa yang ada ya. Baik, ikan asin pun jadi. Baik, kita juga mari bersyukur kepada Allah bahwa kita ini masih dalam keadaan tenang dan nikmat dibanding saudara-saudari kita yang hari ini di Palestina itu. Ya Allah, sedih sekali. Kita sholat Idul Adha di mana Pak Rangga? Di lapangan atau sini? Mereka itu di puing-puing bangunan yang sudah roboh. Allah. Saya melihat membawa hewan kurban dari terowongan, tidak bisa jalur atas lagi, dibom, tembak. Tentara Israel berkeliaran, nampak manusia, bom, tembak. Hidup mereka di bawah-bawah terowongan. Kita ini saya tengok karpet 4 baris baru, ya kan? Enak kita nih, AC, lampu terang. Sebentar, nikmat sekali. Baik, mari kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan di waktu yang singkat saya akan bacakan ya, karena tema kita hadis ya. Hadis yang ke-19 dari kitab Al-Wafi, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini datang dari an Abi Al-Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW ya, dia berada di belakang Rasul. Siapa? Abdullah ibni Abbas. Dia mendengar Rasulullah SAW berkata, wahai pemuda, kalau bahasanya di sini umur 2 tahun sampai 9 tahun, mengikut keterangan ulama hadis. Sedangkan umur Ibnu Abbas ketika itu kurang lebih 10 tahun. Dia di belakang Nabi. Dia Rasulullah panggil dan Rasul memberikan pesan kepadanya, ya ghulam. Apa pesannya? Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Kata Rasulullah, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati. Di sini disebutkan kalau bahasa terjemahannya, jagalah Allah
maka ia akan menjagamu. Allah akan menjaga kita kalau kita menjaga Allah. Tapi apa makna menjaga? Nanti akan kita terangkan. Idza sta'anta, jika engkau memohon sesuatu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan, mintalah sama Allah, fasta'in billah. Jadi ada dua pesan di awal. Satu, jagalah Allah, Allah menjagamu. Kemudian mohonlah sesuatu kepada Allah, maka kalimat idza sta'anta, kalau engkau mohonlah kepada Allah, fasta'in billah. Kemudian wa idza sa'alta, meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Masya Allah. Singkat tapi keterangannya dahsyat. Dan berapa banyak manusia minta penjagaan kepada selain Allah. Wal isti'anah ila ghairillah. Kalau bahasa di sini, bila engkau memohon sesuatu, banyak orang hari ini memohon sesuatu bukan kepada Allah. Minta tolong juga begitu. Banyak orang hari ini minta tolong kepada selain Allah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dimuat ada di 3 hadis. Sunan At-Tirmizi, yang kedua Musnad Ahmad di jilid pertama, kemudian juga ada riwayat Abdun Ibnu Hamid dalam musnadnya, dan ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Arba'in dan dalam syarahnya. Maka apa kata Rasulullah? Wa'lam, ketahuilah bahwa lau ijtama'at, bahasa ini sekiranya umat ini bersatu, annal ummata lau ijtama'at, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan kepada kita. Wa'lam law anna al-ummata ijtama'at, berkumpul untuk memberi manfaat, ala ayyan fa'uk, seolah di sini tidak ada campur tangan Allah. Ini kira-kira artinya apa? Memang benar-benar dia, kalau bahasa Qur'annya, Fir'aun, orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan. Dia merasa hebat dengan ilmunya. Qarun, hartanya, mereka merasa hebat dengan kecerdasannya, usahanya. Tak boleh. Makanya kita dalam Islam ada kalimat-kalimat pembuka supaya kita tak sombong. Insya Allah, biiznillah. Itu dia. Bahkan ketika orang pun memberi sesuatu, kita ucapkan jazakallah. Semua dipulangkan inna lillah.
semua ini milik Allah dan kembali kepadanya. Wa inna ilaihi raji'un. Doa Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Bahkan kalau dizikirkan pun, kalau jamaah haji itu kan enak, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah hil aliyil azim. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi manfaat kecuali dengan apa yang telah tertulis di sisi Allah. Maka saya pernah ikut satu pengajian di Mesir, di Azhar. Di situ dibahas tentang kalimat-kalimat yang baik, terutama kita yang hidup di muka bumi yang lemah, ya. Jangan pikir ketika kita sedang kuat-kuatnya. Pikirkan hadis-hadis Nabi yang kalau yang dari awal itu, kalau kita bahas tentang penciptaan, enak. Berapa bulan ditiupkan ruh sebelumnya dari segumpal darah, daging, tulang belulang. Coba ibu sedang mengandung anak ibu yang sekarang udah besar. Bayangkan bagaimana Allah menjaga janin itu. Ibu makan belacan, bayi yang dalam kandungan tuh bau nggak dia, mabuk nggak? Enggak. Makan cabai lah misalkan. Makanya rahim itu diteliti secara kedokteran. Dahsyat. Tidak ada manusia yang mampu menjaga rahim itu. Tak ada. Kecuali dengan izin Allah. Itu baru satu proses. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ditiupkannya ruh. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Memang disebut fitrah, dan Allah mengambil sumpah yang ada di dalam perut itu bahwa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di saat janin yang di dalam perut seorang ibu itu telah bersumpah ketika ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhan kamu? Iya, kata dia. Mereka bersaksi. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan sesuatu yang merugikanmu, membahayakan, ala ayyadurruk, mereka tak akan mampu, mereka tak akan bisa membahayakan, merugikanmu kecuali dengan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap
pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Wajaffatis suhuf, rufi'atil aqlam, wajaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi. Penggalan pertama tentang menjaga Allah. Allah akan jaga engkau. Meminta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah akan penuhi permintaan. Ada bahasa yang singkat di potongan pertama ini. Ikuti seleranya Allah, maunya Allah, jangan selera kita. Kita kadang terbalik, pinginnya kita yang mengatur Allah, mana bisa. Mintanya mobil, sholat subuh kesiangan terus. Mintanya harta, rumah yang besar. Dia pingin menjaga rumah yang ada 10 pintu kamarnya, 5 kamar mandinya. Pintu masjid yang untuk satu masuk dia aja tak bisa dia jaga. Paham maksudnya? Coba kau jaga rumahku, kata Allah, kau nanti ku kasih rumah untuk. Tak di dunia. Contoh apa kata Nabi? Solat duha. Siapa yang solat duha 2 rakaat, Allah bangunkan qasran, istana di surga. Enak saja. Masya Allah. Baik, kita akan bahas fiqhul hadis, kandungan hadis. Pertama, perhatian Nabi untuk memberi nasihat dan mencetak generasi teladan. Karena Nabi memanggil di sini an Abil Abbas, Abdullah ibni Abbas. Jadi Abul Abbas yang dimaksud di sini, ya gulam, wahai anak kecil, dan anak kecil 2 sampai 9 tahun. Sedangkan umur Ibnu Abbas saat itu sekitar 10 tahun. Ini saya ulang yang kedua biar ingat. Artinya Nabi memanfaatkan momen masa muda anak itu. Salah satu nasihat yang termahal, ibu, sampaikan nasihat ini ke anakmu, utama sekali di umur-umur 9-10 tahun. Jangan nasihatmu, wasiatmu, nak, ini kunci Honda Beat, udah aku belikan untukmu. Ini kunci mobil, kunci rumah. Nah, tapi apa wasiat, nasihat yang termahal dari Rasulullah, yang ketika itu Ibnul Abbas di belakang Nabi umurnya 10 tahun. Apa tadi nasihatnya? Ihfazillah. Coba, Bu, Pak, siapa hari ini orang tua di zaman ini yang memberi nasihat ke anaknya dengan kalimat ini? Nah, sini, dengar baik-baik. Ini nasihat wasiat diambil dari hadis Rasul yang ketika itu Ibnul Abbas umurnya 10 tahun di belakang Nabi. Apa itu ya? Apa itu mak? Ihfazillah. Mantap. Jaga Allah.
Allah akan menjaga. Apalagi anak mau pergi ke pesantren, bungkus pakaian, lipat, makanan dimasukkan ke kerdus, buku, uang dititip, transfer. Apa yang terindah hari ini? Nah, ibu cuma pesan ini, ayah hanya pesan ini. Apa itu? Ihfazillah, jaga Allah. Artinya apa? Jaga solat, jaga ibadah, jaga pergaulanmu. Ingatlah Allah, Allah akan mengingatmu. Fadhkuruni azkurukum. Sebutlah nama Allah, Allah akan menyebut. Contoh kita nih, hadisnya jelas. Ma min baitin min buyutillah, tidak ada rumah-rumah Allah kecuali kita ini orang-orang mukmin ini mendatangi rumah Allah. Pertama ngapain? Yatluna kitab Allah, baca Quran. Wa yatadarasuna, mempelajarinya. Apa kata Nabi? Haffathumul malaikah, malaikat akan mengitari majlis itu. Allah wa khasyatuhumur rahmah, kucurkan rahmatnya. Masya Allah. Anzalathumus sakinah, orang yang ada di rumah Allah tadi, Allah turunkan ketenangan. Tidak ada di dunia ini setenang kita berada di rumah Allah. Pergi kita haji di Mekah Ka'bah, sulit orang menangis, situ mudah nengok orang menangis. Tidak ada setenang di muka bumi ini kecuali seseorang berada di rumah Allah, apalagi baca Quran dan mempelajarinya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Rahmat Allah kucurkan, malaikat mengitarinya. Ada yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, orang yang di majlis itu disebut-sebut di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Masya Allah. Jadi nak main-main. Itulah bedanya orang di dalam masjid sama di luar masjid. Masya Allah. Maka saya ulangi ya, kenapa? Karena Nabi perhatian untuk memberi nasihat, terutama dalam mencetak generasi. Jadi apa hikmahnya? Ibu, sebaik-baik nasihat kepada anak kita hari ini, titiplah kalimat apa? Kalimat tauhid. Nah, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kalau mintalah sama Allah. Kalau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Kita pun pas berdoa, ya Allah, ku titip anakku ya Allah dalam pemeliharaanmu,
perlindunganmu ya Allah. Kenapa? Mata kita terbatas. Tapi kalau sudah kita serahkan semuanya kepada Allah, tak ada yang mampu memberikan manfaat yang merugikan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Seandainya dia juga cerdas, berprestasi, seandainya terjadi kecelakaan, kita tidak ada pernah putus asa. Kenapa? Karena sudah, kalau bahasanya, berserah diri kepada Allah. Kenapa nak kau begini? Karena jahat, karena ini. Nah, maka doa orang tua itu dahsyat. Yang kedua, nasihat. Nasihat kita itu harus berbobot. Untayan kalimat-kalimat mutiara jika ingin memberi pesan dan kesan kepada anak. Ini dia kalimatnya. Tidak perlu dengan merepet, cerewet, nyinya, apalagi bahasa. Tidak perlu. Ibu cuma ini yang bisa ibu pesan. Apa itu? Mak, jagalah Allah. Masya Allah. Nanti dia besar, menikah dia, tengiang-ngiang di telinganya. Nah, ada pesan dari nenekmu dulu, dari mak ayah nih. Apa pesan yang sampai sekarang yang tak bisa ayah lupakan, mak lupakan? Apa itu? Kata nenek dulu, jagalah Allah. Allah menjaga kita. Kalau minta tolong, minta aja sama Allah. Kalau memohon, mohon aja sama Allah. Cuman kadang begini, kapan itu bisa berarti bagi seseorang? Kapan? Ketika terdesak. Enak. Kalau lagi nyantai-nyantai ini, tidak ada. Sama kayak kita berzikir yang dulu pernah saya sampaikan di sini. Nikmatnya berzikir itu khusyuk pas di atas pesawat dan pesawat itu lagi oleng. Ting 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 ting. Kepada seluruh penumpang Lion Air bahwa cuaca kita sedang buruk. Terdengar pula pekan lalu ada pesawat yang jatuh. Allah, sudahlah. Meledak pula apa petir dekat pesawat. Allahu Akbar. Tak berdarah bibir tu lagi. Pucat. Apa yang terjadi? Zikirnya kencang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, selamatkan kami. Tinggallah rumah, suami pun nanti, anak lagi, mobil tinggal. Kalau mati aku, ya Allah, macam mana? Coba. Itu kalau berzikir dah. Tapi kalau santai begini, di rumah ada daging, ya kan? Enak, gaji, duit di rekening ada, mobil apa? Kadang enggak. Apa? Tak berdiri bulu roma gitu kalau berzikir. Biasa saja, subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau di atas pesawat, gitulah manusia. Kadang pingin diuji
Pingin dulu di am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, bahkan digoncang segoncang-goncang sampai nanti manusia sadarnya bukan di dunia, sadarnya udah di akhirat. Yauma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikr. Ketika itu manusia baru sadar. Kenapa? Sudah dinampakkan kepadanya akhirat, lama, mengerikan, menyeramkan, panas, tak ada siapa yang membantu. Barulah dia, ya laitani kuntu turaba, ya laitani qaddamtu li hayati. Baru dia menyesal. Tapi waktu di dunia, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Coba. Jadi hari ini fenomena-fenomena ihfazillah itu menyedihkan. Tapi kalau mau melihat bagaimana umat menjaga Allah di zaman ini, tengoklah orang Palestina. Solat tetap solat, solat Jumat tetap solat Jumat, walaupun rumah sudah menjadi apa? Keping, serpihan semen, air tak ada, malam gelap, anak meninggal, emak meninggal, ayah meninggal, syahid. Kemana-mana bawa apa namanya, panci, beskom, apa namanya, piring. Di mana ada masak, sana makan, berkilo-kilo, berhari-hari. Kalau 8 bulan sudah perang, kali 30 sudah 240 hari. Tapi ada seorang wartawan yang minta minum, justru malah dibawakan makanan yang lengkap oleh orang Palestina. Dia padahal butuh, coba, hanya wartawan dibawakan lengkap. Itu iman yang dahsyat. Jadi berinfak, sedekah itu bukan ketika kita mampu, tapi apa? Justru ada keimanan yang dahsyat ketika kita pun berada di kekurangan, di saat perang, di saat kita butuh, di situ kita membantu orang. Itulah hebatnya mereka menjaga Allah itu. Masya Allah. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Makanya kata Allah tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rauf, penyayang, bil mu'minin rauf, terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah. Yang kedua adalah jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Apa maksudnya? Kata ulama hadis, komitmenlah, berkomitmen, intima terhadap apa? Awamirillah, amrullah, perintah-perintah Allah. Jadi menjaga Allah itu supaya kita ada komitmen. Bahasa yang lain apa?
wala, loyal terhadap perintah-perintah Allah. Tak ada tawar-menawar. Yang jelas kalau sudah Allahu Akbar, yang jelas Allah Maha Besar. Jadi sinyalnya kuat. Itu namanya komitmen. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu istajibu. Kalau bahasanya apa? Ruhul istijabah, semangat memenuhi perintah panggilan Allah. Itu. Makanya hadis ini dipakai dengan bahasa apa? Fi'lul amr, kata perintah. Ihfazillah, bukan ayo, atau bahasanya barang siapa yang enggak, langsung jagalah, lah, pergilah, makanlah. Jadi enggak ada tapi apa? Jagalah. Fi'lul amr. Dipakai di sini kata perintah untuk memenuhi perintah. Masya Allah. Coba Bu, suruh anak, pergilah ke kedai beli cabai. Kalau dia tak pergi, jangan kau makan nanti. Pas mau makan pun, tahu nggak? Ya, ini nih anak kita ini tadi suruh beli cabai aja tak mau, tapi makan nomor satu. Mau panjang nanti cerewet, merepet. Banyak sebab akibat. Kenapa? Karena perintah. Tapi kalau ditawarkan, siapa yang ingin ini, pilihan. Tapi ini tidak. Siapa saja dari umat Nabi Muhammad harus komitmen menjaga perintah Allah. Itu dia. Jadi dapat dia kalimat. Artinya siapa saja yang mengaku bahwa dia adalah umat Nabi Muhammad, maka dia berkomitmen menjaga perintah Allah. Kenapa? Karena kalimat ini datang dari Rasulullah, bukan dari awak. Riwayatnya jelas. Kemudian di sini disebutkan apa manfaatnya. Coba buka surah Ar-Ra'd ayat 11. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau terjemahannya begini: baginya ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Kalau bahasa ayat Al-Qur'annya, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Siapa yang menjaga Allah, Allah jaga dia melalui apa? Buka nanti surah Ar-Ra'd ayat 11. Ada malaikat yang menjaganya. Ini kejadian, dan kejadian ini saya ingat karena saya waktu itu masih SD. Adik saya yang nomor 5 kalau tak salah. Jadi
bangunan tiangnya sudah lapuk, roboh. Jadi roboh itu spontan aja nyebut nama Allah. Izin Allah, anak kecil adik ini tidak ada sedikit pun kena apa-apa. Pernah kejadian kebakaran di suatu kampung. Seorang ayah ini rajin ke masjid dan dia biasa berzikir ya hayyu ya qayyum. Seluruh isi rumah itu terbakar, namun dia tidak ada apa-apa. Gimana cara Allah menjaga dia? Surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Dan ini kejadian di Palestina. Surah Yasin, saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum. Coba lihat, kata orang Israel, mana nih mujahidin ini? Kok nggak ada? Padahal ayat itu yang dibaca, siapa yang membacanya? Nabi. Ketika Nabi pergi meninggalkan dan yang menggantikan tempat tidur itu siapa? Sayyidina Ali. Coba, siapa yang menutup mata orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi? Siapa yang menutup mata orang Israel? Padahal mujahidin di Palestina itu berkeliaran jarak semeter 2 meter membom tank-tank Israel. Lahu mu'aqqibatum min baini yadi wa min khalfi. Ada malaikat-malaikat kata Allah yang mendampingi orang-orang yang menjaga Allah, depan belakang, dan itu adalah atas perintah Allah. Dan itulah keutamaan mereka yang menjaga perintah-perintah Allah. Ini saja, lain waktu kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.